Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Dewi Oktaviani, di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada hari ini kita masuk ke bab baru tentang sistem pengolahan makanan awetan bahan nabati dan hewani. Dan untuk topiknya, pada hari ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bahan makanan awetan nabati dan hewani. Dan untuk tujuan pembelajarannya, mudah-mudahan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama dapat memahami jenis dan karakteristik dari bahan makanan awetan, nabati, dan hewani, sama kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya kerusakan pada bahan pangan nabati dan hewani. Oke, kita langsung masuk nih kepada pengertian dari produk makanan awetan itu apa sih? Nah, produk makanan awetan di sini adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga keawetannya itu lebih tinggi atau lebih lama dalam proses penyimpanannya. Itu adalah pengertian dari produk makanan awetan. Kita lanjut ke jenis makanan awetan. Nah, karena di semester 1 ini kita akan membahas tentang jenis makanan awetan dari bahan baku nabati sama hewani. Nah, di sini ada dua berarti ya. Yang pertama kan kita bahas tentang bahan pangan nabati. Di sini pengertiannya adalah segala sesuatu bahan makanan yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, biasanya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, itu adalah termasuk bahan pangan nabati. Dan ini ada contoh ya, produk makanan awetan dari bahan pangan nabati seperti apa? Biasanya aneka selai buah, aneka keripik buah, atau biasanya keripik sayur, keripik bayam, atau misalnya manisan buah, acar, kemudian biasanya tuh tape. Tape kan berasal dari singkong, itu merupakan produk dari makanan awetan dari bahan pangan nabati, yaitu jenis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dan kemudian untuk yang jenis makanan awetan yang kedua, itu ada yang berasal dari bahan pangan hewani. Nah, apa sih bahan pangan hewani? Itu adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Misalnya apa? Misalnya ikan, telur, susu, ataupun daging. Misalnya daging ikan, daging sapi, atau daging kerbau itu adalah termasuk bahan baku dari hewani atau bahan pangan hewan. Nah, kemudian di sini ada juga contoh-contoh hasil produk dari makanan awetan dari bahan pangan hewani apa aja. Misalnya nih, ikan bisa kan menjadikan ikan asin, kemudian telur, produk awetannya menjadi telur asin, kemudian misalnya daging sapi. Nah, itu akan produk hasilnya itu nanti akan menghasilkan dendeng sapi atau misalnya kornet ya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh untuk produk makanan awetan dari bahan pangan hewani. Dan ini ya, jenis makanan awetan ada dua jenisnya dari bahan pangan nabati, yaitu tadi berupa dari tumbuh-tumbuhan, dan ada yang kedua dari bahan pangan hewani yang berasal dari hewan seperti ikan, telur, susu, ataupun daging. Nah, kita lanjut nih kepada karakteristik dari bahan baku perbedaan nabati sama hewani. Apa sih perbedaannya nih? Kita lihat nih yang pertama, umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Nah, berbeda dengan si karakteristik bahan hewani, dia adalah perbedaannya umumnya mudah rusak atau daya awetnya rendah. Kenapa? Si bahan baku nabati itu lebih awet dibandingkan dengan bahan hewani. Dan di sini ada dua nih. Ada untuk yang poin kedua. Jawabannya adalah karena pada umumnya si bahan hewan itu bersifat lebih lunak ya dibandingkan dengan nabati, kemudian dia itu tidak tahan terhadap tekanan, hantaman, kemudian dari segi kadar air juga bahan baku hewani itu lebih banyak kandungan airnya. Jadi menyebabkan si bahan hewani itu lebih cepat mudah rusak atau lebih mudah mengalami pembusukan dibandingkan dengan si bahan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi si bahan nabati itu cenderung lebih tahan ya terhadap tekanan sama tidak gampang rusak.
Kemudian untuk karakteristik dari bahan nabati ya di poin ketiga, ini lebih kompleks ya. Biasanya sumber proteinnya, lemaknya, kemudian karbohidrat, mineral, sama vitamin berbeda dengan karakteristik dari bahan hewani. Kalau bahan hewani umumnya dia adalah sumber protein dan lemak. Jadi ini ya perbedaan antara karakteristik bahan baku nabati sama hewani. Dari segi keawetannya, kemudian dari sifat sumber protein, sumber lemak. Ya, itu adalah untuk karakteristik dari bahan baku nabati dan hewani. Dan kita lanjut nih kepada faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kerusakan bahan baku nabati ya, bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau dari hewani yang berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, susu, ataupun telur. Nah, di sini nih ada yang pertama penyebabnya dari perubahan aktivitas mikroba. Yang pertama ada dari bakteri. Nah, di sini ada gambar ya untuk foto untuk bakteri. Nah, di sini si bakteri ini sangat mudah mencemari bahan baku dengan kadar air yang tinggi. Nah, contoh untuk produk atau bahan baku yang memiliki kadar air yang tinggi apa? Biasanya nih ya, daging sapi atau daging ikan itu kan dia memiliki kadar air yang tinggi. Makanya harus disimpan pada suhu terbaik agar si bakteri ini tidak cepat berkembang biak pada si bahan baku tersebut. Nah, ini untuk bakteri. Nah, karena bakteri juga bisa menyebabkan penyakit ya atau keracunan. Nah, kemudian ada dari faktor kerusakan bahan baku. Yang kedua ya, untuk perubahan dari aktivitas mikroba ada dari kamir nih. Kalau kamir ini biasanya menyerang pada produk bahan baku yang memiliki kadar gula yang tinggi. Nah, misalnya apa? Biasanya gula atau biasanya permen atau madu ya. Di sini ada gambar madu nih yang bisa dihinggapin sama si kamir. Nah, kalau kamir ini nggak menyebabkan racun, tetapi dia menyebabkan kerusakannya apa? Kerusakannya itu menyebabkan perubahan tekstur, dari segi warnanya dia mengalami perubahan, dan dari segi rasanya. Itu si produknya itu sudah mengalami perubahan. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada namanya mikroba kapang. Biasanya kapang itu tumbuh di produk dengan kadar air yang rendah. Contohnya apa? Contohnya itu ketika roti yang sudah kadaluarsa, ya. Di sini kalian bisa lihat rotinya berupa kehitaman atau berupa warna hijauan. Nah, biasanya itu dihinggapin sama kapang. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri si produk makanan yang dihinggapin sama kapang, yaitu dia ada serat-seratnya, kemudian si bahan baku tersebut menjadi warna kehitaman atau warna kehijauan. Dan itu biasanya menyerang pada produk bahan baku yang memiliki kadar air yang rendah. Ini ya, faktor utama untuk kerusakan bahan baku nabati sama hewani dari perubahan aktivitas mikroba. Ada dari bakteri, ada dari kamir, sama ada dari kapang. Kita lanjut ke faktor kerusakan bahan baku nabati dan hewan yang kedua. Ada apa aja nih? Yang kedua ada dari serangga ya, pengerat, parasit, kutu, atau tikus nih. Nah, biasanya kalian bisa lihat nih ya, di sini foto untuk lalat. Nah, lalat itu kan biasanya membawa kotoran ya, makanya bisa menyebabkan penyakit nih. Kemudian dari segi eh, kualitas juga si produk bahan bakunya menjadi menurun ketika dihinggapin sama si lalat. Kemudian di sini ada lagi nih contoh dari kutu. Kutu biasanya ada di beras. Nah, dia itu kalau beras yang sudah dihinggapin sama kutu biasanya kan beras itu bentuknya lonjong ya, sedikit agak lonjong. Dan nanti ketika udah dihinggapin sama kutu, dimakan sama kutu, teksturnya si beras kemudian dari bentuknya itu sudah mengalami perubahan. Jadi tidak menjadi bagus gitu. Jadi ya ada patah-patahnya atau sudah mulai pengerusakan. Itu biasanya disebabkan oleh si hewan ini nih, kutu. Nah, kemudian di sini ada lagi nih hewan yang menyebabkan pengerusakan. Nah, biasanya ini ulat nih yang ada di buah-buahan ya. Nah, biasanya kalau misalnya buah sudah mengalami over mateng ya, atau biasanya sudah mengalami
biasanya disimpan di tempat yang tidak baik, nah biasanya ini nanti akan muncul nih para ulat. Nah, ini adalah faktor yang kedua yang menyebabkan kerusakan bahan baku. Biasanya ada dari serangga, ada dari pengerat, parasit, kutu, ataupun tikus yang menyebabkan kerusakan dari si bahan baku yang menyebabkan kerusakan. Kemudian kita lanjut ke penyebab kerusakan bahan baku nabati dan hewani yang ketiga nih, suhu. Suhu itu merupakan salah satu faktor yang paling utama yang menyebabkan kerusakan bahan baku karena kenapa? Nah, di sini ketika kita tidak menyimpan dengan baik, dia akan cepat mengalami pengerusakan atau pembusukan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih mikroorganisme itu tumbuh cepat pada rentang 10 sampai 60 derajat Celcius. Nah, sama seperti misalnya nih daging ikan, daging sapi. Itu kenapa harus disimpan di tempat yang dingin atau disimpan di freezer karena pada suhu 10 sampai 60 derajat Celcius, para mikroba seperti bakteri itu cepat sekali mengalami berkembang biak. Makanya harus disimpan di tempat yang terbaik atau di kulkas. Kemudian di sini ada lagi nih foto untuk buah apel. Nah, ini biasanya ini udah mengalami proses pembusukan. Nah, di sini nanti kalian lihat nih apel sudah mengalami kehitaman ya. Nah, ini untuk yang ketiga faktor penyebab kerusakan dari bahan baku nabati dan hewani. Faktor utama nih sebenarnya suhu yang bisa menyebabkan proses kerusakan bahan baku. Ya, makanya harus disimpan pada saat atau pada suhu yang terbaik. Nah, di sini untuk waktu dan suhu penyimpanan, ya, lamanya waktu penyimpanan bahan pangan itu harus kalian perhatikan betul-betul karena setiap dari jenis bahan pangan seperti nabati atau hewani itu memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, beberapa bahan pangan, terus kemudian suhu terbaiknya, kemudian ada gejala kerusakan nih. Apa aja? Biasanya nih seperti contohnya bahan pangan alpukat. Nah, suhu terbaiknya atau suhu optimalnya itu adalah di 7,5 derajat Celcius. Kalau misalnya di bawah suhu optimal, nanti biasanya dia akan muncul nih gejalanya seperti pada dagingnya itu berwarna coklat ya di bagian dalam. Kemudian di sini ada nih untuk ketimun. Ya, gejala kerusakannya apa? Jika di bawah suhu optimal, dia akan menyebabkan dari segi kulitnya itu mengalami bopeng, kemudian dari segi tekstur itu menjadi lebih lembek dan kemudian bisa menyebabkan pembusukan. Nah, itu untuk nih kalian bisa lihat beberapa bahan pangan, kemudian ada suhu terbaiknya sama gejala kerusakan apabila disimpan di bawah suhu optimal. Nah, kita lanjut nih. Kita kenapa sih harus si bahan baku nabati atau hewan itu harus disimpan pada suhu terbaik? Nah, karena di sini nih ya, faktor temperatur penyimpanan itu sangat menentukan kondisi mikrobiologis produk olahan sederhana karena mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada buah-buahan, sayur-sayuran, atau pada hewan. Nah, kemudian di sini untuk penyimpanan dingin ya, untuk, bahan nabati seperti produk buah atau produk sayur, nah umumnya itu disimpan suhu terbaiknya dari 2 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini nih ada fungsi dari penyimpanan dingin. Apa aja sih fungsi dari penyimpanan dingin? Yang pertama, dia itu dapat mengurangi laju dari kehilangan air yang menyebabkan si produk itu atau misalnya nih buah-buahan atau sayur-sayuran mengalami kelayuan. Kemudian fungsi dari penyimpanan dingin juga bisa menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri ya. Jadi dia dapat mempertahankan dari daya awetnya. Jadi semakin lebih lama untuk penyimpanan yang dingin. Kemudian yang keempat, dari faktor kerusakan itu ada dari kadar air, kemudian ada udara atau oksigen ya, trauma oksigen. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada contoh dari penyimpanan yang biasanya di abang-abang buah ya. Ini biasanya di bawahnya pakai styrofoam, kemudian tengahnya itu buah-buahan, biasanya bisa buah jeruk, buah apel, buah pir ya, kemudian dilapisin sama plastik bening. Nah, fungsinya buat apa nih? Fungsinya
agar si para buah ini lebih tahan lama karena dia tidak akan cepat teroksidasi. Jadi para oksigen ini nanti dia itu akan tertahan pada si kemasannya ini karena si oksigen itu bisa menyebabkan produk itu menjadi lebih cepat membusuk. Kemudian lebih tahan nih kan ketika sudah dilapisi sama plastik bening, mungkin misalnya ada percikan air atau apa, itu akan menjadi eee, lebih aman gitu penyimpanan. Karena kadar air itu bisa menyebabkan, si produk atau si bahan baku nabati atau hewan itu cepat mengalami pembusukan. Karena bakteri itu sangat senang pada kadar air yang tinggi. Jadi semakin kering suatu produk itu akan semakin awet. Nah, kemudian nih di sini faktor kerusakan untuk oksigen. Biasanya contohnya misalnya nih ya gorengan. Gorengan atau misal keripik apel atau keripik kentang, biasanya kalau disimpan tidak di di wadah tertutup itu akan menyebabkan tengik. Nah, tengik ini karena si penyebabnya itu karena si oksigen. Jadi si oksigen itu sudah masuk kepada si bahan makanan tersebut yang akan menyebabkan makanan tersebut menjadi mudah tengik. Nah, di sini waktu nih. Kenapa? Karena semakin lama si mikroba seperti bakteri itu cepat sekali membelah diri dengan proses pembelahan. Jadi semakin banyak mikroba, semakin besar ancaman untuk si bahan bakunya itu mengalami proses kerusakan ya. Jadi ada 4 dari faktor kerusakan. Yang pertama dari faktor mikroba seperti kapang, seperti kamir, seperti bakteri, kemudian ada dari kadar air, kemudian ada dari faktor suhu, sama ada dari faktor hewan seperti kutu atau misalnya tikus atau ulat. Nah itu ya untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan untuk tugasnya ya hari ini ya, ini karena kita membahas tentang jenis dan karakteristik dari bahan baku nabati sama hewani, untuk tugasnya silakan kalian nih melakukan pengamatan ya untuk 2 buah, bahan baku nabati atau hewani kalian boleh bebas pilih salah satu, nanti kalian siapkan 2 buah bahan. Nah itu nanti kamu amati nih, yang sama jenisnya selama 5 sampai 7 hari nih. Diamatinnya gimana? Nah, ini kan ada 2 bahan ya, yang pertama kamu taruh yang satu, karena kita mengamati nih perbandingan antara penyimpanan di suhu dingin sama suhu, ruang. Nah, berarti 2 jenis bahan ini yang satu bahan kamu taruh di wadah ya, kamu taruh di wadah seperti mangkuk, yang satu kamu taruh di kulkas, yang satu kamu taruh di suhu ruang biasa atau di atas meja. Ya, nanti kamu perhatiin nih dari 5 hari sampai 7 hari apakah ada perubahan ya. Nah, di sini pada bahan baku nabati atau hewan yang pertama, kalian letakkan di meja pada ruang terbuka dan bahan nabati atau hewan yang kedua kalian simpan di lemari pendingin atau kulkas. Nah, kamu catat nih setiap harinya pengamatannya dari selama 5 sampai 7 hari ya. Yang apakah ada perubahan atau misalnya ada perubahan nanti kamu sebutin nih ciri-ciri dari perubahannya. Apakah misalnya dari teksturnya sudah mengalami perubahan ataukah misalnya dari segi warna. Ya nanti hasil pengamatannya itu kamu catat di lembar kerja peserta didik ya yang saya sudah upload di Google Classroom. Kamu boleh lihat ya di LKPD-nya di bagian pengamatan bahan baku nabati sama hewani ini untuk tugas yang tugas untuk bab ketiga tentang sistem pengolahan ya. Jadi sebelum kita mengolah kita harus tahu nih si jenis dan karakteristik dari bahan baku itu harus kayak gimana penyimpanannya itu ya. Tugasnya dan materi kita hari ini tentang jenis dan karakteristik dari bahan baku nabati dan hewani. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu dan jangan lupa tugasnya dicek di Google Classroom. Saya udah upload juga lembar kerja peserta didiknya. Kamu bisa langsung kerjain di LKPD tersebut, kemudian kamu upload di Google Classroom. Oke, cukup sekian.
pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.